Shalom Bapak Ibu. Pada umumnya salam ketika Paskah akan dilakukan seperti ini. Satu orang akan berkata, Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Lalu orang akan menjawab, amin, ia sudah bangkit. Kita coba ya. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Ya. Dengan sukacita itulah Bapak Ibu kita berkumpul di tempat ini menikmati kebersamaan sukacita Fajar Paskah. Saya tidak bisa melihat keluar apakah matahari sudah terbit, hampir pukul 5:30 sekarang. Fajar Paskah menyingsing dan sukacita iman menjadi bagian kehidupan orang percaya. Walaupun saudara ketika membaca kisah ini tidak seperti sukacita. Mengapa Bapak Ibu? Kalau baca ending dari penguburan yang ikuti penjelasan saya tadi malam mengenai Sabtu Sunyi, di situ anti klimaks dari pemakaman Yesus adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain duduk termenung di depan kubur yang sudah tertutup. Itu endingnya. Mereka ada di titik itu. Dan dua tokoh ini muncul lagi. Maria Magdalena dan Maria yang lain juga muncul lagi, pergi ke kubur itu. Kalau saudara membaca versi Injil yang lain, saudara menemukan tujuan dan maksud mereka adalah memaksimalkan perempahan jenazah. Saya sengaja menyampaikan pembukaan ini. Saudara lihat, ini bukan kegirangan. Kesempatan untuk berkabung itu mereka manfaatkan. Biasanya tradisi seperti itu lewat Paskah mereka kemudian akan pergi berkabung. Lewat hari Sabtu, Sabat mereka akan pergi berkabung. Kalau jenazah itu dimakamkan di masa-masa Sabat atau hari raya Paskah, sesudah itu mereka akan pergi berkabung. Tujuan mereka itu tiga orang itu pergi berkabung, merempahi Yesus. Kedua, kok enggak bersama para murid? Kan ini pertanyaan menarik. Kok tidak ada yang ikut serta sebagai rombongan besar? Kenapa saya pakai kok dari tadi? Karena 3 kali Yesus sudah bilang, saya akan mati, hari ketiga saya bangkit. Saya akan mati, hari ketiga saya bangkit. Hari ketiga saya bangkit. 3 kali dikasih tahu. Tetapi ketika masuk peristiwa kematian, anehnya mereka nggak hitung 3 hari itu. Aneh sekali, buyar dalam pikiran mereka. Seharusnya kalau sudah dapat intro duluan, saya memang akan mati, hari ketiga lu tunggu saya ya, kalian tunggu saya akan bangkit. Mestinya orang terdekat Tuhan Yesus, yaitu para murid termasuk perempuan-perempuan ini, datang bukan bawa rempah-rempah untuk merempahi Yesus lagi. Seharusnya mereka datang membawa kecapi, rebana, atau alat musik lain untuk menyongsong sesuatu yang akan terjadi. Pang! Kebangkitan Kristus. Mestinya begitu Bapak Ibu. Jadi kisah ini kisah pembalikan yang sangat tragis. Peristiwa dahsyat, peristiwa megah, bangkitnya Yesus Kristus yang dorang semua sudah tahu, tidak disambut. Enggak disambut. Pertanyaannya kenapa? Dukanya terlalu berat. Pertanyaannya mengapa? Traumanya sangat membekas. Tadi malam kalau Bapak Ibu mengikuti yang saya sampaikan di YouTube, wow, itu sangat mengerikan. Mereka begitu takut, ketakutannya begitu kuat, sehingga mereka melupakan momen rebana, kecapi dan tari-tarian untuk pawai dan sambut di depan kubur. Sayang sekali. Peristiwa kebangkitan Yesus yang dahsyat lewat begitu saja. Saya tadi malam tidur ayam Bapak Ibu, karena sudah lama tidak bangun subuh untuk pimpin ibadah, takut nggak tidur. Malah tadi beliau nggak tidur ngakunya sama sekali. Saking jangan sampai kita lewatkan momen ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang menyaksikan dan turut beribadah, apakah saudara bersama kami live sekarang atau baru mengikutinya setelah bangun pagi lewat. Saudara tidak sedang menyongsong Fajar Paskah, so lewat.
gegap gempitanya nggak dapat di 2000 tahun yang lalu. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketakutan yang dahsyat lebih besar dari kegirangan untuk menanti-nanti janji itu. Tidak heran kalau kemudian ketika mereka berjumpa dengan malaikat, kalimat pertama yang dibilang, jangan takut. Ketika kemudian berjumpa dengan Tuhan Yesus, kalimat pertama dibilang, jangan takut. Karena trauma besar pada peristiwa dahsyat itu membuat mereka lupa tentang kemenangan yang dahsyat itu. Ini catatan saya yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau melanjutkan bacaan di ayat 11 dan ayat 15, dusta mahkamah agama, padahal Alkitab bilang prajurit itu waktu lihat malaikat datang itu sampai hampir mati mereka, karena melihat langsung kemuliaan surgawi yang turun merobohkan batu itu dan menggulingkan batu itu. Peristiwa kebangkitan Kristus bisa dimanipulasi, termasuk oleh para saksi mata. Para prajurit itu disogok dan sampaikan kepada orang banyak bahwa jenazahnya dicuri. Bisa juga gegap gempita kebangkitan Kristus tidak disambut oleh banyak orang yang berteriak hosana waktu dia masuk Yerusalem waktu itu. Mungkin juga karena kekuatan besar yang membungkam peristiwa besar itu. Sampaikan ya, kalian saksi mata, sampaikanlah jenazahnya dicuri. Jadi hal dahsyat ditutupi juga dengan kebohongan dahsyat. Manipulasi sedemikian rupa hingga kemudian berita yang besar ini pun tidak cepat tersebar sebagai peristiwa yang dahsyat. Bagaimanapun bagi kita, firman Tuhan ini mau mengatakan apapun, Kristus sudah bangkit. Kemenangan sudah terjadi. Saudara dan saya telah mengalami penebusan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana saudara dan saya membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, kiranya momen Paskah membangkitkan kembali semangat kita yang tergerus. Ini beberapa ketakutan para pendeta. Udahlah, tidak boleh pakai para pendeta karena saya nggak survei. Ketakutan saya sebagai pendeta. Jemaatku keasikan beribadah di kanal YouTube. Suatu saat ketika pandemi berakhir, Tuhan izinkan, saya khawatir orang sudah nggak ada di gereja lagi, karena sudah keasikan di situ. Kekhawatiran saya. Saya mengatakan hal yang pertama ini kepada Bapak Ibu. Pandemi berjalan kurang lebih 1 tahun. Beberapa hal menjadi kebiasaan baru bagi kita, termasuk juga cara kita beribadah dan seterusnya. Kiranya tidak mengungkung kita tentang iman yang besar dan sukacita yang besar, semangat yang besar untuk terus mengingat kemenangan Kristus dari maut. Bahwa kejatuhan finansial sekalipun, new normal yang kita hadapi saat ini, situasi yang sangat berat seperti ini, kiranya tidak membungkamkan kesaksian kita tentang hal dahsyat yang terjadi hingga Bapak, Ibu, dan saya diselamatkan. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa anak-anak pelayan PA tak terlayani hari ini kita. Biasanya mereka lah yang dapat dari tahun ke tahun terdoktrin tentang subuh Paskah ini, dan mereka akan ingat baik-baik tentang Kristus yang bangkit. Nggak bisa karena kondisi ini. Saya mau mengatakan, kalau pandemi ini bagaikan mahkamah agama yang membungkam berita ini, maka kiranya saudara dan saya melakukan manuver-manuver iman yang luar biasa untuk membuat hari ini pulang dari gereja, kasih bangun anak-anak, entah bagaimana, rayakanlah dengan kegirangan, Kristus sudah bangkit. Kayaknya kita perlu beli telur Paskah baru bikin di rumah biar mereka cari sendiri, atau apapun caranya, buat mereka tidak lupa tentang kecapi dan rebana yang harus disiapkan di depan kubur
yang para murid lupakan untuk menyambut kemenangan itu. Maksud saya begini Bapak Ibu, jangan sampai orang lupa gigitan yang luar biasa di hari Minggu ini, hari Minggu Paskah, sebagai berita yang menyukacitakan. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, tadi malam saya mengatakan begitu, siapapun yang ngomong Tuhanku mati, Tuhanku dipententeng-petenteng, Tuhanku digantung, saya mau mengatakan aku bersyukur dan bangga bahwa Tuhanku mati untuk aku dan keluargaku, Tuhanku dipententeng-tenteng dan dipermalukan dan pikul salib untuk aku dan orang-orang lain di luar sana supaya diselamatkan. Hari ini saya mau tambahkan bahwa dia bukan saja mati, tapi dia menang terhadap maut dan bangkit. Ini membuat aku dan orang-orang lain akan meninggalkan hari ini dengan sukacita dan bangkit lagi, mengerjakan tiap tanggung jawab pelayanan, persekutuan, pekerjaan saudara dengan semangat yang baru, sebab Paskah membuat kembali bangkit kehidupan kita untuk terus maju di dalam Tuhan. Selamat Paskah, Kristus sudah bangkit. Saudara dan saya perlu bersorak iman lebih semangat lagi dari hari-hari sebelumnya, termasuk menghadapi pandemi ini. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.